lalu belakangan juga corona ya. Ini kan juga jauh dari gematria Yahudi ya. Ini kalau dibilang ngaco ya ngaco, tapi ini toh mempengaruhi masyarakat ya. Orang jadi begitu yakin, wah corona itu 666 gitu ya. Caranya itu kan sama dengan 1, B sama dengan 2 dan seterusnya ya. Lalu mempertimbangkan corona itu kan 6 huruf ya. Kalau dijumlahkan coronanya sendiri hanya 66 sebenarnya, tapi dengan memasukkan pertimbangan 6 hurufnya jadi 666. Nah ini aja juga bikin heboh ya, bikin orang yakin corona itu sebagai 666, lalu dikaitkan dengan teori konspirasi dan seterusnya. Nah ini buatan saya nih, saya coba karena saya senang matematika ya. Ini jangan-jangan COVID-19 juga 660, bener saya ketemu tuh gitu. Tapi caranya juga seperti ini, karena COVID-19 itu angka, saya harus bikin jadi huruf dulu. Huruf ke-19 itu kan S ya. Jadi saya harus nulisnya COVID, lalu saya masukkan A sampai dengan 100, B sampai dengan 101 dan seterusnya. Begitu saya jumlah, wah saya jadi terkejut ya teman-teman. Bener 666 gitu ya. Ini lebih kuat daripada corona ya. Corona marada ngaco gitu kan. Ini promosi teori saya tentang COVID-19 666. Tapi bukan dalam rangka meyakini bahwa COVID-19 sebagai 666. Tapi saya hanya mau menunjukkan begitulah permainan matematika. Ayat 18 itu kan mengatakan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Secara literal sebenarnya ini sederhana. Jadi saya memakai tafsiran yang terbaru lah ya. Perhatikan aja secara literal itu udah jelas sebenarnya. Yang pertama hikmat. Di sini hikmat ini kan tradisi hikmat ya, hokmah. Kalau dalam perspektif Kristen ya Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus menjadi sumber hikmat itu ya. Pentingnya dalam memahami ini, ayo libatkan hikmat, libatkan Roh Kudus. Lalu yang kedua, secara literal juga dikatakan di sana, bilangan itu ialah bilangan seorang manusia. Dengan ini saja maka yang namanya komputer tadi itu ya jelas bukan 666, itu barang kok. Nah, lalu bagaimana dengan corona, dengan COVID-19? Nah, ini juga sama. Kalau kita mau secara literal, nggak bisa kita jadikan sebagai rujukan itulah antikris. Corona itu antikris atau COVID-19 sebagai antikris. Karena antikris di sana atau 666 bilangan itu manusia loh. Jadi ini persoalannya adalah manusia. Nah, sekarang enigma 66-nya itu, maknanya itu apa sih sebenarnya? Bagi saya dan juga banyak penafsir sebenarnya ini mau menyatakan tentang kewaspadaan saja, waspada terhadap kekuatan si jahat itu. Ya. Sebagai sahabat si iblis, kekuatan si jahat ini yang akan membuat manusia paling tidak dua hal itu dalam teks, dalam perikopnya adalah meninggalkan Allah dan hidup jauh dari damai sejahtera. Dengan power dia, dengan kuasa dia, orang itu akan jadi jauh dengan Allah dan juga jauh dari damai sejahtera. Itu yang akan terjadi. Nah, dengan demikian kekuatan si jahat ini disebut di sana kan bilangan manusia. Memang disebut seorang manusia. Tapi pengertian yang lebih luas, karena kekuatan si jahat itu kan tidak melulu ya, tidak semata-mata satu orang, tapi bisa juga sejumlah orang dan bahkan bisa sistem institusional tertentu. Ini menjadi sebuah kolektivitas orang gitu ya, yang kemudian menjadi sebuah sistem institusional. Ini pun juga bisa menjadi satu hal yang jahat gitu ya.